Madiaku, kita berjumpa lagi ya di channel ini untuk bersama-sama sekolah minggu khususnya di kelas Madya di Gereja Baptis Indonesia Teduh Ungaran. Nah, gimana nih kabarnya Madiaku? Bu Elva berharap Madiaku di rumah dalam keadaan baik dan tentunya sehat ya. Nah, Madiaku, kita di minggu ini memasuki minggu ketiga di bulan Maret. Bu Elva harap kita tetap semangat ya untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Nah, supaya kita tambah semangat lagi, kita nyanyi dulu yuk. Lagunya adalah Aku Anak Terang. Karena kita adalah anak terang, anak yang sudah ditebus atau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu nih Madiaku, kita adalah anak-anak terang yang bisa menerangi dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Kita adalah anak-anak terang. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama, Aku Anak Terang. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita nyanyi lagi ya. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, yuk Madiaku, Bu Elva ajak kita semua untuk bersikap yang baik karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk sekolah minggu. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik, dengan tertib, dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Madiaku, kita adalah pengikut Tuhan yang setia. Dan Bu Elva berharap kita terus setia ya di dalam mengikut Tuhan. Nah, sebelum kita akan bersama mendengarkan dan belajar bersama tentang bagian dari firman Tuhan yang akan kita pelajari nanti, sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mengikut Yesus, Keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk kita nyanyikan dengan semangat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pada hari ini kita belajar dari pelajaran ke-12 dengan judul Si Pendurhaka pada Hari Tuhan. Diambil dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama-sama ya. Yuk kita lihat dan simak Alkitabnya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Madiaku, ingat tidak ya cerita dongeng tentang si Malin Kundang? Ya, jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki yang diasuh oleh ibunya. Nah, si anak laki-laki ini bernama Malin Kundang. Jadi ceritanya dulu itu seorang ibu itu mengasuh anaknya, yang Malin Kundang tadi, dengan kesederhanaan apa adanya. Nah, tapi ketika Malin Kundang ini beranjak remaja, Malin Kundang ini bermimpi dia ingin menjadi seorang yang sukses. Nah, setelah itu Malin Kundang karena sudah merasa siap, akhirnya Malin Kundang memutuskan untuk merantau atau pergi keluar kota untuk bekerja dan mencari uang. Tapi Madiaku, ketika Malin Kundang ini jauh dari orang tua, karena zaman dulu ya tidak ada HP untuk memberi kabar dan lain sebagainya. Nah, Malin Kundang ini lama sekali tidak pulang.
Nah, karena ibunya khawatir, akhirnya ibunya memutuskan untuk mencari. Nah, kira-kira ketemu nggak ya? Ya, betul sekali. Akhirnya ibu ini menemukan Malin Kundang itu. Nah, setelah bertemu, ibunya kan sangat senang ya. Wah, ternyata anakku masih hidup dan sekarang sudah sukses. Tapi Madiaku melihat ibunya, si Malin Kundang ini tidak mau mengakui bahwa itu adalah ibunya, karena ibunya yang masih saja berpakaian seperti dulu. Makanya Malin Kundang ini tidak mau mengakui ibunya. Nah, Madiaku, nanti pada hari Tuhan datang atau hari kedua kalinya Tuhan datang, ada banyak orang yang menjadi seperti Malin Kundang. Ya, yang durhaka kepada Tuhan. Kalau Malin Kundang, dia durhaka ya kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Nah, waktu nanti pada hari Tuhan datang, ada banyak orang-orang percaya yang durhaka kepada Tuhan Yesus, atau disebut murtad. Wah, murtad itu apa ya? Ya, murtad itu adalah orang yang membuang iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Betul sekali, dia adalah orang yang berkhianat, orang yang mengkhianati Tuhan dan meninggalkan iman kepada Tuhan. Betul, tadinya orang ini rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Bahkan mungkin orang ini melayani Tuhan. Tapi ketika hari Tuhan, dia menjadi berkhianat kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang murtad adalah yang pertama, ya, orang-orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini ciri-ciri yang pertama ya, Madiaku. Jadi mungkin orang ini dia membaca firman Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh mempelajarinya dan memperhatikannya. Jadi apa yang dilakukan dalam hidupnya itu salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dan melakukan hal yang salah. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, orang yang mulai tidak percaya kepada pertolongan Tuhan, tapi malah lebih suka atau lebih percaya kepada pertolongan dunia yang menyesatkan. Contohnya banyak ya, orang-orang lebih percaya kepada mbah dukun misalnya, ketimbang dia percaya kepada Tuhan. Padahal kan setiap hari kita ditolong oleh Tuhan ya, bukan ditolong oleh diri kita sendiri atau orang-orang yang disebut orang pinter. Tuh. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah orang-orang menjadi tidak takut berbuat dosa dan malah menggampangkan dosa. Wah, contohnya begini nih Madiaku. Kita nggak apa-apa bohong cuma sekali, besok kita nggak bohong lagi kok. Nggak apa-apa kita bohong sedikit. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang murtad, orang-orang yang tidak takut untuk berbuat dosa. Padahal sudah jelas-jelas ya kalau berbohong itu dosa, tapi malah tidak takut dan malah terus-terusan melakukannya. Makanya kita perlu hati-hati ya Madiaku, karena itu adalah ciri-ciri orang yang murtad. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah orang yang mengabaikan suara Roh Kudus atau teguran Roh Kudus. Padahal saat kita berbuat dosa, kita pun sudah ditegur loh oleh Roh Kudus. Mesti dalam hati kita ada rasa bersalah kalau kita melakukan dosa. Tapi kalau kita terus-terusan melakukan
dosa itu dan merasa nyaman saat melakukan dosa, itu kita sudah murtad loh. Jadi hati-hati ya Madiaku. Wah, sepertinya tuh mengerikan saat membayangkan apa yang dilakukan oleh manusia durhaka yang sekarang ini sedang terus mencari mangsa. Maka dari itu, mengapa penting bagi kita mengenali siapa itu si pendurhaka agar kita siap menghadapinya. Kalau jemaat yang ada di Tesalonika mengaku takut dan juga bingung karena ada banyak ajaran-ajaran palsu yang mengaku kalau ajarannya sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Paulus. Padahal tidak, karena itu berusaha agar kita justru menjauh dari Tuhan. Ya, itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Manusia durhaka itu berusaha agar kita meninggalkan kebenaran dan menjerumuskan kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Paulus itu menasehatkan kepada kita juga ya, agar jangan mau disesatkan. Karena sebelum hari Tuhan datang dengan kuasa iblis, mereka mengadakan tanda-tanda. Banyak sekali mujizat-mujizat yang mereka lakukan, tapi itu palsu loh. Tapi kita lihat juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan ini menjadi janji Tuhan Yesus kepada kita loh, yang harus kita ingat, yang harus kita pegang. Dia akan memusnahkan pendurhaka dan para pengikutnya. Jadi bukan hanya pendurhakanya saja, tapi sampai ke pengikutnya itu dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka akan dihancurkan, dihukum oleh karena tidak mau mengenal Tuhan. Mereka akan binasa selama-lamanya. Ingat ya, ini adalah janji Tuhan kepada kita. Jadi jangan takut. Maka dari itu, sambil kita menanti kedatangan Tuhan, menanti harinya Tuhan, sikap kita adalah tetaplah waspada dan menjaga hati. Jangan jahat, milikilah hati yang percaya dengan teguh, selalu dekat dengan Tuhan Yesus, dan teruslah menjadi anak-anak yang terang di tengah kegelapan dunia hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, yuk Bu Elva mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mengakhiri kelas sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami, di dalam kami boleh sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan kami sudah belajar, dan biarlah kiranya kami boleh terus mengingat apa yang kami pelajari hari ini, dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.